Kalian bisa bayangin gak sih? Maaf ya, bagian bawahnya cewek itu dimasukin benda tajam, kemudian dipaksa untuk di depan sang pelaku. 3, 2, 1, Hari bincang-bincang. ini kita akan bincang-bincang. Halo guys, welcome back to my videos. Limpe bincang-bincang, you tergoncang-goncang. Terima kasih teman-teman yang sudah komen di videoku sebelumnya dan request untuk membahas series killer atau sesuatu yang thrill. So, kali ini kita akan bincang-bincang salah satu kasus pembunuhan tersadis di Jepang. Sebelumnya gue udah pernah baca kisah ini, namun sampai setengah gue stop. Karena di tengah hingga akhir cerita itu sadis banget dan sangat menyedihkan. So, gue gak sanggup dan gue gak mau lanjut. Tapi karena request dari teman-teman, ya akhirnya saya coba membaca semuanya. Dan seperti apa kisahnya, mari kita bincang-bincang. Oke teman-teman, gue tanya nih ya, senang gak kalau kalian punya wajah yang cantik atau ganteng? Pengen gak gitu loh? Ya pasti pengen lah. Tapi pernah pikir gak, kalau kalian terlalu cantik atau terlalu ganteng, itu resikonya gimana? Karena ada pepatah Tiongkok mengatakan uji pifan. Artinya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Memiliki wajah yang terlalu cantik maupun ganteng justru dapat membahayakan nyawa. Ya, nasib ini dialami oleh seorang gadis Jepang bernama Junko Furuta. Jadi siswa SMA Jepang ini berusia 16 tahun. Dia itu diculik, diperkosa, dibunuh pada akhir 80-an. Dan pembunuhannya ini dinamai kasus pembunuhan gadis SMA terbungkus semen. Karena jenazahnya ditemukan di dalam sebuah drum beton yang diisi dengan 208 liter semen. Gue mau tanya lagi nih guys, kalian senang gak kalau kalian itu disukai atau dicintai seseorang? Ya mungkin ada yang mengatakan iya, dan ada juga mengatakan tidak. Ya tergantung orangnya lah ya kan. Kalau disukai orang yang kita suka, itu perfect. Kalau disukai orang yang kita gak suka, ya mungkin itu normal atau biasa aja. Tapi pernah gak kalian pikir, gimana ya kalau kita dicintai oleh seorang psikopat? Karena kalau kita tidak menerima dia, taruhannya itu adalah nyawa. Jadi, awal kisah Furuta itu dimulai ketika seorang lelaki bernama Hiroshi Miyano. Dia mempunyai reputasi sebagai tukang bully dan memiliki koneksi dengan Yakuza. Apa itu Yakuza? Kalian bisa cari sendiri di Google. Kalau ada kesempatan mungkin saya akan bikin videonya. Jadi, si cowok ini tertarik pada kecantikannya. Kecantikan daripada Furuta. Biasanya, si cowok ini dan kawan-kawannya menyukai perempuan yang nakal dan minum alkohol, merokok, atau pakai narkoba seperti yang mereka lakukan. Tapi, justru anak baik-baik seperti Furuta ini akan diejek, dihina, bahkan direndahkan oleh geng mereka. Namun suatu hari, Miyano membuat pengecualian karena ia tertarik pada Furuta. Kemudian, si cowok ini menyatakan cintanya kepada Furuta. Nah, ini awal daripada kisahnya. Furuta menolak dengan alasan ia sedang tidak berminat pacaran. Biasalah, anak gadis yang baik, pendiam, dan suka belajar di umur seperti itu yang normal saja kalau tak mau pacaran, ya kan? Namun, masalahnya si cowok yang dia tolak ini bukan cowok biasa. Karena si cowok ini mengaku punya koneksi dengan Yakuza. Dan cowok ini memang memiliki gangguan psikologi. Mengapa? Ya kita akan tahu di pertengahan kisah ini. So, penolakan cinta yang dilakukan Furuta terhadap si cowok ini, namanya Miyano, membuat dia marah besar. Malam hari pukul 8.30 pada tanggal 25 November 88, Furuta pulang dari pekerjaan paruh waktunya dan dia menaiki sepeda. Sayangnya di tengah jalan, si cowok ini melihat Furuta mengendarai sepeda. Kemudian dia menyuruh temannya, "Woi, kamu pergi nih, kejar si Furuta." Kemudian kamu tendang sepedanya hingga gadis tersebut jatuh. Akhirnya Furuta benar-benar jatuh. Dan ketika Furuta jatuh, si teman cowok itu langsung kabur. Dan seolah-olah si cowok ini, si namanya Miyano, dia datang dan membantu Furuta. Ya ecek-ecek lah gitu. Miyano pura-pura mengantarnya pulang ke rumah. Dan si gadis itu pun tidak menolaknya. Namun ternyata ia diarahkan ke sebuah bekas gudang yang tak jauh dari lokasi jatuhnya sepeda. Jadi si cowok ini mulai melancarkan ancamannya, memamerkan kekuasaannya dengan kembali menyinggung koneksinya dengan Yakuza. Si cowok itu pun menghubungi temannya untuk datang dan melancarkan aksinya tersebut. Akhirnya, Miyano membawa Furuta ke rumah orang tua daripada salah satu temannya. So, si cowok ini dan teman-temannya ini sudah memiliki jejak pemerkosaan terhadap gadis-gadis secara rame-rame. Mereka mengancam Furuta, kalau you kabur, gue akan bunuh keluarga you. Pada 27 November, orang tua Furuta menelpon pihak kepolisian karena anaknya belum pulang. Pasti orang tuanya panik dong. Dan tak lama ada telepon dari Furuta.
Ternyata nih ya, ternyata untuk menghindari pencarian dari polisi, si cowok ini sudah memaksa. Jadi dia udah paksa Furuta untuk bilang bahwa oh dia nginap di rumah temannya, jadi gak apa-apa lah, kamu gak usah cari lagi, gak usah telepon pihak polisi. So dia minta agar polisi tidak melakukan pencarian lagi. Pihak keluarga cowok ini juga tidak curiga karena si cowok ini mengaku bahwa Furuta adalah pacarnya. Nah, di rumah itulah teman-teman, selama kurang lebih 40 hari ke depan, si Furuta berkali-kali mendapatkan penyiksaan dengan tingkat kekejaman yang melewati logika manusia. Bukan hanya oleh keempat laki-laki itu ya, tapi teman-teman Yakuzanya sering diundang untuk turut menyiksa si Furuta. Menurut laporan persidangan kasus ini, Furuta diperkosa sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir oleh para lelaki itu. Gue gak bisa bayangin itu, 400 kali gimana itu. Perkosa saya tidak cukup. Bahkan gadis tersebut juga dijadikan sasaran kekerasan. Jadi tubuhnya itu digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti karung tinju, dan tak jarang perutnya itu dihantam dengan barbau. Jadi oleh laki-laki keji itu ya, si Furuta itu dibuat kelaparan. Kemudian Furuta itu dipaksa untuk makan kecoa hidup atau meminum air kencingnya sendiri. Nah kan di sini bisa lihat cowoknya itu begitu psikopat. Jadi beberapa bagian tubuhnya itu benar-benar dibakar dan ditempelin lilin panas ataupun dibakar dengan rokok maupun korek api. Itu begitu psikopat nih teman-teman. Bahkan nih ya, ada beberapa bagian tubuh daripada si Furuta itu dimutilasi atau dipotong-potong secara hidup. Furutanya masih hidup terus dipotong. Bahkan ditusuk menggunakan jarum. Ini jarum jahit ya ditusuk. Itu gimana, bayangkan rasanya lah nih teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan seberapa psikopatnya laki-laki tersebut. Kita gak bisa bayangkan seberapa sakit, seberapa trauma yang dialami oleh Furuta. Dalam kondisi yang sudah begitu brutal, begitu sadis, si Furuta itu masih dipaksa untuk di depan pelaku. What? Dan maaf ya, benda-benda asing yang tajam dan tak masuk akal itu dimasukkan ke dan akhirnya sehingga mengakibatkan pendarahan yang hebat. Di sini bisa melihat si cowok ini mengalami gangguan psikolog. Kalian tahu sadisme? Ya, sadisme itu adalah si pelaku merasa puas kalau si korban itu disiksa. Apalagi kalau si korban menjerit kesakitan. Nah, itulah puncaknya. Itulah puasnya dia. Kurang lebih 16 hari atau 2 mingguan lah, si Furuta ini dikurung, disiksa, kemudian diperkosa. So, ada seorang pria yang disuruh pelaku untuk memperkosa si Furuta. Nah, si cowok ini melaporkan kejadiannya kepada saudaranya. Saudaranya pun meminta orang tuanya untuk memanggil polisi dan memeriksa rumah si cowok tersebut. Tapi dua polisi yang bertugas mengatakan tak ada gadis di rumah tersebut karena kedua polisi itu ternyata tidak memeriksa isi rumah tersebut. Mereka yakin bahwa mereka datang saja sudah cukup. Pada akhir kasus ini, kedua polisi ini dipecat karena tidak menjalankan tugas sesuai prosedur. Pada Desember 88, setelah 1 bulan berada dalam penyekapan, Furuta mencoba menelpon pihak polisi. Namun upayanya gagal karena ketahuan oleh si Miyano. Furuta kemudian dihukum, kakinya itu dibakar. Sementara, maaf nih ya, dimasuki botol besar hingga mengalami pendarahan dan kejang-kejang. Ini artinya apa? Ini artinya bukan hanya botol yang besar dimasukkan, namun juga benda-benda tajam hingga mengakibatkan pendarahan yang hebat. Dia mengalami kejang-kejang karena sakitnya itu luar biasa teman-teman. Kemudian benda-benda tajam lagi sehingga mengakibatkan sobekan dan banyak sekali darah yang keluar. Menurut laporan ya selama persidangan, para pelaku mengira bahwa gadis tersebut hanya berpura-pura kejang sehingga mereka membakarnya lagi. Furuta sampai meminta, udahlah bunuh aja lah gue udah gak tahan lagi nih. Dia meminta agar dirinya dibunuh agar penderitaannya berakhir. Namun para pelaku itu malah menolaknya dan memaksa dia untuk tidur di balkon. Padahal pada saat itu dalam musim yang sangat dingin. Karena kerasnya siksaan, Furuta akhirnya kehilangan kontrol kantung kemih dan ususnya. Sehingga banyak air kencing dan feses berserakan di lantai. So, itu membuat cowok ini marah dan memukuli Furuta karena ia mengotori karpet. Dia juga tidak dapat makan dan minum karena akan muntah. Dan waktu dia muntah, dia akan dipukuli lagi. Memasuki Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Furuta berubah. Wajah Furuta itu sudah membengkak dan luka-lukanya sudah mulai membusuk dan menghasilkan bau yang tidak sedap.
Pada 4 Januari 89, para pelaku melakukan siksaannya lagi. Mereka memukuli Furuta dengan barbel, dia menendang Furuta, kemudian dia meninju Furuta, dia meletakkan 2 lilin pendek di kelopak matanya, dan membakar Furuta dengan lilin yang sangat panas. Mereka memposisikan Furuta untuk berdiri, dan memukuli kakinya dengan tongkat. Pada titik inilah Furuta jatuh. Pendarahannya sangat deras, dan juga nanah muncul dari luka bakar yang terinfeksi. Keempat laki-laki itu menutupi tangan mereka dengan kantong plastik seperti ini. Kemudian mereka terus memukuli Furuta dan pada akhirnya menuangkan cairannya ke paha, ke lengan, ke wajah, ke perut, dan sekali lagi mereka membakarnya. Furuta diduga berupaya untuk memadamkan api, tetapi lambat karena tubuhnya sudah lemas. Siksaan bertubi-tubi dilakukan kepada Furuta. Furuta akhirnya meninggal setelah serangan selama 2 jam yang dilakukan pada hari itu. Karena takut ditangkap polisi, para pelaku kemudian membungkus tubuh Furuta dengan selimut, kemudian menempatkannya di dalam drum bervolume 208 liter dan mengisinya dengan semen basah. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum tersebut ke daerah bernama Koto di Tokyo, kemudian membuangnya ke dalam truk semen. Pada 29 Maret, mereka mengakui kejahatan yang mereka lakukan terhadap Furuta, dan akhirnya mereka diadili. Drum yang berisi tubuh Furuta ditemukan keesokan harinya pada 30 Maret 89. Namun, vonis pengadilan pada kasus ini dinilai tidak adil dalam pandangan masyarakat. Yang paling ringan adalah hukuman penjara 7 tahun, sementara yang terberat 20 tahun. Karena hakim kesulitan memenuhi tekanan publik sebab para pelaku masih di bawah umur. Lebih keselnya lagi, di dalam persidangan, dari keempat orang ini tidak ada satupun yang minta maaf. Junko Furuta dimakamkan pada 2 April 89. Keluarga dan temannya hadir di sana dan tentunya dengan kesedihan yang mendalam. Dan ini merupakan kisah paling tragis di Jepang. Kisah ini diangkat ke dalam film, novel, bahkan lagu. Sebenarnya gue kalau baca kisah sadis seperti gini, malamnya itu gak bisa tidur. Ya kepikiran terus gimana kejadian kejinya itu. Gak nyangka gitu aja, masih ada orang seperti gitu. Baru aja cintanya ditolak. Bukannya si Junko kasih tahu teman-temannya, "Woi, aku tolak itu cintanya si Miyano itu. Hebat kan gue?" Enggak kayak gitu. Ya, namanya nasib tiap orang kan berbeda-beda. Kalau menurut gue sebenarnya bukan masalah cantik atau enggak sih. Masalahnya, kalau dicintai oleh seorang psikopat, ya bisa mengerikan ya. Bukannya cewek doang loh, cowok juga. Jadi kita semua itu hati-hatilah dalam pergaulan. Ya jaga diri kita baik-baik lah. Dan kalau kalian pulang malam-malam ya jangan sendiri. Ajaklah itu teman atau saudara kalian untuk pulang bareng. Nah kita bisa melihat si Furuta itu pulang sendiri. Jika pada saat itu si Furuta pulang bersama temannya, mungkin itu akan meminim daripada kejadian tersebut. Ya kalau bareng teman, setidaknya kalau kalian dicuri, teman kalian pasti tahu dan teman kalian pasti akan lapor. Ya kalau kita sendiri ya gak ada orang yang tahu gitu loh. Jadi lebih baik ya malam-malam kalau pulang itu bersama teman lah. Ya jangan sendiri lah gitu. Oke ya gue rasa itu saja teman-teman. Nah kalian juga bisa komen next kita mau bincang apa lagi ya. Ya bisa misteri, bisa horor, bisa mitologi dan macam-macam lah. Dan kalian jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng karena akan ada video yang menarik lainnya. Thanks for watching guys and see you on my next videos. Bye.